Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Para pendengar dan pemirsa yang kita muliakan dari channel Tarbiyah Perti, tema kita malam ini berkaitan dengan wajah Islam, merawat wajah Islam. Ayat yang kita kutipkan tadi, yang di dalamnya ada kata Hanifam Muslimau. Hanif. Kata Hanif ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Hanif itu artinya secara bahasa lurus, punya kecenderungan kepada kebaikan yang kuat, tegak, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Di dalam pelaksanaan atau di dalam realitasnya ajaran Islam hari ini tengah menghadapi tantangan, baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Dari dalam, Islam sering dipahami melebihi atau tidak pada porsinya yang tepat. Ada sementara saudara kita juga yang mengatakan seolah-olahnya Islam sepenuhnya tidak boleh berhubungan dengan pihak lain. Sangat ketat dan sangat keras di dalam mengamalkan Islam. Tapi pada saat yang sama juga ada saudara kita juga yang sangat lempang, sangat liberal, sangat memandang rendah dan mengukur segala sesuatu ini berdasarkan rasionalitas belaka. Atau dalam bahasa sekarang namanya sangat liberal. Pada sudut yang lain ada sangat ketat, sangat ekstrim. Padahal wajah Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang berada pada tengah-tengah antara ekstrim di satu sisi dengan liberal di satu lain. Wajah keislaman yang ramah ini, wajah Islam yang hanif ini, wajah Islam yang bisa diterima oleh semua ini menjadi tercoreng oleh karena perilaku umatnya. Itu kalau tantangan dari dalam. Kalau tantangan dari luar, kita tengah dihadapkan oleh pihak-pihak yang memang tidak suka dengan Islam. Sebut namanya fobia terhadap Islam. Ada juga pihak-pihak yang sengaja menjadikan Islam sebagai musuh dengan cara-cara yang tidak saja halus tapi juga kasar. Nah, pertanyaannya unsur-unsur apa saja yang mestinya kita kedepankan sehingga wajah keislaman kita, wajah umat kita, nilai-nilai kemurnian yang ada dalam Islam itu semakin kuat, semakin mudah diterima orang dan menjadi kebaikan bagi semua. Nomor satu itu tadi wajah hanif. Hanif artinya wajah yang lurus. Lurus artinya menempatkan sesuatu sebagaimana adanya, teguh di dalam berakidah, kemudian lentur di dalam bermuamalah. Contoh yang paling tegas dalam hal ini, sebagaimana banyak dimuat tentang kata hanif ini, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat teguh akidahnya, tetapi juga bersamaan dengan itu sangat mampu menyesuaikan hidup di mana dia menjadi bapaknya para nabi. Kemudian lebih dari itu, Hanif itu juga memberikan pengertian benar, jujur, tidak mau terlibat dengan perbuatan yang merusak citra Islam itu sendiri. Ketika seorang muslim melakukan perbuatan yang tercela, bukan saja dia pribadi yang rusak, tetapi juga umat Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Seperti mana kita lihat akhir-akhir ini, padahal teroris tidak beragama, tapi oleh media dianggap teroris
itu beragama, sehingga Islam sering mendapat stigma-stigma tidak sehat. Kemudian yang sangat populer juga, Islam itu wajahnya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu dikirim untuk memberi rahmat. Itu artinya semua ajaran Islam, umat Islam tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh memberikan kebencian terhadap orang lain. Bahkan perang pun sebenarnya, kalau kita pelajari sejarah Islam, itu adalah bahagian saja dari pembelaan diri atau upaya membela saudaranya. Tidak ada sengaja invasi di dalam sejarah Islam. Yang ada itu adalah bahagian dari gerakan dakwah, dan etika perang dalam Islam itu sangat luar biasa, bagus dan tinggi. Kemudian lebih dari itu, tidak hanya memberikan rahmat dalam artian perilaku orang per orang, tapi juga dalam bentuk institusi. Sejarah membuktikan umat yang berada di bawah kewenangan pemerintah Islam selalu nyaman karena disesuaikan dengan kondisinya. Sehingga pilihan-pilihan mereka di dalam menentukan kehidupan menjadi terrealisasikan. Yang ketiga, wajah Islam yang salam. Yad'u ila daris salam, yang mengajak kepada kebaikan, keselamatan. Sampai-sampai ke dalam berakidah, umat Islam tidak pernah memaksakan umat lain untuk beragama. Sehingga diturunkan satu ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, yang ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Dan di ayat lain nanti ada lagi lana a'maluna walakum a'malakum. Begitu salamnya Islam. Islam tidak pernah memaksakan kehendak sampai kepada keyakinan keberagamaan pun orang boleh menentukan pilihan. Kita hanya memberikan pilihan-pilihan dan Allah memberikan hidayah. Bahkan juga di dalam kehidupan sosial keseharian, siapapun kita, apabila kita tidak mengenalnya, apalagi yang orang yang kita kenal seagama dengan kita, kita disunatkan untuk mengucapkan salam. Ini arti wajah Islam yang ketiga, Islam yang santun, Islam yang membawa keselamatan bagi orang lain. Kemudian yang keempat, Islam yang kafah, Islam yang kosmopolit, Islam yang hidup dalam satu ruang lingkup yang sesuai dengan masa dan zaman. Masuk artinya Islam yang tetap terpakai dalam sepanjang waktu, karena dia adalah hadir dalam masyarakat majemuk, masyarakat yang mengakui kebersamaan, masyarakat yang lebih mengedepankan ta'aruf, masyarakat yang mengakui perbedaan-perbedaan, namun tetap kembali bahwa kemuliaan tertinggi itu adalah pada takwa. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya manusialah yang sesungguhnya yang termulia itu hanyalah paling bertakwa, perbedaan-perbedaan itu adalah untuk ta'aruf. Secara ringkas dapat kita sampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan merawat wajah Islam ini adalah upaya-upaya setiap orang, ikhtiar kita, kerja jelas kita, dan kerja tegas kita bahwa Islam bukanlah agama kekerasan, bahwa Islam bukanlah agama teroris, Islam bukanlah agama yang sangat ketat di dalam membuat orang lain harus tunduk tanpa menggunakan rasional, tapi Islam itu agama terbuka, inklusif, agama yang lebih mengedepankan musyawarah, menghargai hak asasi manusia. Setidaknya kita bisa lihat dari 4 kata kunci tadi, dari Hanif, dari Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang salam, dan Islam yang kafatan linnas, untuk semua orang. Semoga Islam bisa kita rawat melalui ibadah Ramadan, ibadah syirriyah ini. Kita menghargai semua orang, baik yang berpuasa, apalagi mereka kita yang berpuasa, dan tentu juga saudara kita yang tak berpuasa. Tugas kita adalah mengingatkan mereka. Adapun mereka tidak bersedia atau tidak, kita doakan semoga mereka berpuasa. Dan bagi yang Islam yang tidak berpuasa, kita yakin mereka ada alasan atau mereka memang belum tersentuh bimbingan keilmuan kita. Oleh karena itu, mari kita terus-menerus merawat wajah Islam yang rahmatan lil alamin ini, sehingga Islam semakin diterima, semakin menyenangkan, semakin membuat kita bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.